Melihat bahwa Feng Lingzi melewati pengepungan orang banyak dan langsung pergi ke pertempuran, Xiao Yan berteriak kepada Zing, Shadow bayangan ungu, alam beku. Tidak ada keraguan bahwa satu-satunya solusi saat ini. Frozen Realm Purple Shadow sebelumnya membatasi Feng Lingzi, meskipun waktunya singkat, bahkan jika itu hanya terperangkap selama 1 detik, ada kemungkinan. Selain itu, adakah cara lain? Sebenarnya, sebelum Xiao Yan berteriak, Zing telah mendekati Feng Lingzi. Udara dingin meresap lagi, dan seperti yang terakhir kali, Feng Lingzi melangkah-langkah dan menjadi kaku. Pada saat itulah penguasa kuno api langit itu menyala dengan nyala fuchsia dan diselimuti hingga ratusan kaki. Ruang di sekitar Feng Lingzi bahkan terdistorsi oleh pembakaran udara. Kerumunan juga memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang beberapa keterampilan bertarung melawan Feng Lingzi yang berlumpur. Ia bekerja dengan baik. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan ini padaku? Feng Lingzi menatap kerumunan dengan tegas, dan berkata, terikat padaku. Dia mengeluarkannya dari mulutnya, dan tiba-tiba, tabard itu menghantam. Semua pedang yang menyerangnya berhenti di luar kakinya dan tidak bisa bergerak. Saya harus mengatakan bahwa kendali dan penggunaan Anda atas pembalasan dendam sangat baik sehingga Anda dapat menahan serangan beberapa dari mereka hanya dengan pembalasan dendam saja. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara dan senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Sayangnya, Anda sekarang hanya berada di tengah-tengah ke-6 bintang. Bagaimanapun, Anda tidak dapat benar-benar mengikat kami sepenuhnya. Kata-katanya tidak jelas, dan semangat juang tiba-tiba keluar, bahkan menghancurkan semangat juang Feng Lingzi yang tak terbatas. Semua orang senang, dan mereka mengikuti teladan, menghembuskan roh yang kuat dari tubuh mereka, menghancurkan roh yang menahan mereka. Tanpa roh pengekang Feng Lingzi, seolah-olah waktu terputus segera berlanjut, senjata yang berhenti terus menyerang Feng Lingzi, dan ratusan kaki bayangan yang melayang di udara terus membelah. Ini jelas di luar dugaan Feng Lingzi. Dia tenggelam, melambai ke langit, dan berteriak, 1000 pedang membantai kota. Spirit roh juang keluar dari lengan bajunya dengan panik, dan angin langit bersiul. Roh juang yang bergegas mengumpulkan ratusan pedang di udara. Jika awan gelap menguasai kota, itu menusuk semua orang seperti hujan deras. Tiba-tiba, suara bang pang bergema di udara, dan ribuan pedang bertarung ki bertabrakan dengan berbagai teknik pertempuran yang dikeluarkan oleh kerumunan, membangkitkan asap dan debu yang menutupi langit. Debu perlahan-lahan menyebar. Orang-orang mundur beberapa langkah, dan alam beku juga hancur dalam pemboman yang sengit. Feng Lingzi mundur puluhan meter untuk menghentikan sosoknya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya yang padat menjadi agak ilusi. Feng Lingzi menatap kerumunan dengan dingin. Dengan sedikit kemarahan di matanya, oke, itu menghalangi saya dan menghancurkan perbudakan saya. Kalau begitu jemput aku. Suara itu jatuh, angin naik, dan energi angin di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Langit tiba-tiba hitam, dan kilatan dingin yang dingin berkelip-kelip. Itu adalah bayangan langit, menggulung, menghembuskan pedang, dan memancarkan kekuatan yang tiada banding. Jadikan orang-orang kesemutan. Pergi! Saat Feng Lingzi minum dengan lembut, berdiri, dan bayangan pedang yang tajam menerobos udara dan membuat tanda putih di udara seperti hujan pedang. Momentumnya sangat menakjubkan. Aku datang untuk melawan. Kamu akan membunuhnya ketika pedang lebih lemah. Long Zhen mengambil langkah ke depan, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi naga guntur Jiu Xuanjin sepanjang 100 kaki melayang di depan semua orang, dan Warframe Thor segera ditutup. Pedang yang tajam menyerang seperti pancuran, menusuk pelindung petir, menusuk baju besi Lei Guangchan, dan suara, ding ding dang dang. Tetapi pegangannya patah dan musnah, dan Jiu Xuanjin Leilong tetap tak bergerak. Kekuatan tatanan yang sama, atau kekuatan yang tersebar dari tatanan yang sama, tentu saja, tidak bisa menghancurkan pertahanan naga yang kuat. Saya tidak berharap Anda memiliki dewa dan binatang seperti Jiu Xuanjin Thunder Dragon. Tapi itu hanya naga kecil yang belum menjadi iklim, bahkan jika itu memakai pelindung tubuh, hanya ingin menghentikan pedangku. Segera, setiap pedang tajam di udara muncul warna biru samar, dan ada suara angin samar di sekitar bilah, mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Pergi!
Segera, pedang tajam lainnya jatuh, tak berujung, seperti hujan seperti air terjun. Kali ini, pedang itu tampaknya sangat agresif, dan kekuatannya jauh dari yang dapat dibandingkan di babak sebelumnya. Jiusuan Golden Thunder Dragon tidak lagi semudah seperti sekarang. Kilau pelindung tubuh dengan cepat redup, dan gigi naga nyengir mengepalkan cakar naga. Dan dari waktu ke waktu ia mengeluarkan dengungan rendah teredam, seolah-olah sedang berusaha yang terbaik. Melihat bahwa sisik naga mulai jatuh pada tubuh naga, capung tampaknya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu mendukungnya. Dan semua orang hampir siap untuk menyalakan api, mengekspresikan ketakutan mereka, dan mereka siap untuk menembak kapan saja. Untungnya, Feng Lingzi sekarang hanya berada di tengah-tengah keenam bintang itu. Hujan pedang virus yang lebat hanya bertahan selusin napas dan mulai menjadi jarang. Pada saat ini, Zing bergegas keluar dari bawah 9 guntur naga Suanjin, bergegas menuju Feng Lingzi seperti streamer, dan pisau tajam tangannya mengepal dingin. Semua orang juga mengirim berbagai teknik bertarung untuk dengan cepat mengalahkan Jian Yu yang pudar, dan mereka dipaksa menuju Feng Lingzi bersama-sama. Hanya Long Yan tidak bergerak. Putaran kedua dari hujan pedang adalah pengabdian Feng Lingzi, dan Rao adalah pembela yang kuat dari Jiusuan Jin Thunder Dragon. Bagaimanapun, dia masih terluka. Ini juga membangkitkan niat membunuh semua orang, kecepatan mendekati, dan agresivitas ofensif. Feng Lingzi masih tampak menghina. Selama Anda tidak diizinkan mendekati, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Tanpa ke-9 naga guntur emas misterius itu, aku tidak akan percaya bahwa kau bisa menahan gelombang hujan pedang selanjutnya. Lengan Feng Lingzi menyebar, dan getaran cian pucat bersiul, dan banyak pedang dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Melihat bahwa semua orang akan diserang oleh cakupan penuh Jian Yu dan tidak ada yang bisa membawanya. Itu hanya ketika Feng Lingzi hendak meluncurkan Jian Yu, Xiao Yan dipindahkan, dan pedang ungu kecil di dahinya menghilang. Saat berikutnya, Feng Lingzi tetap menatap mata, seluruh tubuhnya membeku, dan bayangan seperti pedang di udara segera kehilangan kekuatannya dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, saat berikutnya, mata Feng Lingzi kembali menjadi jernih, dan langit yang hancur mulai mengkonsolidasikan. Layak menjadi kaisar bintang setan bintang 9, kekuatan jiwa benar-benar tidak biasa. Rao sangat tak terduga sehingga pedang hati Xiao Yan hanya bisa mengganggu pikirannya sejenak. Namun, untuk Xiao Yan, saat ini sudah cukup. Keterampilan bertarung mereka telah mencapai Feng Lingzi pada saat ini. Pupil Feng Lingzi menyusut, tetapi hanya ada satu gulungan lengan besar dalam ketidakberdayaan, menyebabkan hujan pedang yang belum sepenuhnya terbentuk untuk mengalir turun. Bang-bang, kekuatan banyak pedang melemah, dan mereka dengan mudah dikalahkan oleh keterampilan bertarung semua orang, dan kilang menyapu orang-orang dari sekitar, dan mengaduk debu. Feng Lingzi lebih kuat. Setelah semua, tekanan pertempuran dikendalikan di tengah-tengah 6 bintang, bagaimana ia bisa berada di atas angin dalam goncangan keras satu musuh 6? Xiao Yan menunggu tanpa cedera, tetapi dia terus berjalan mundur, dan bayangan ungu yang terbungkus udara dingin telah melewatinya dengan kecepatan tercepat, dan dia dikurung di dalam bidang es dan salju. Karena ingin segera pergi, dia hanya merasakan tubuh yang kaku, dan kakinya membeku karena susu dingin yang muncul di bawah kakinya. Waktunya berjalan cepat, sementara Zing buru-buru menuangkan semua roh pendendamnya ke Frost and Snowfield, sambil berteriak ke pengepungan, cepat! Melihat pengepungan dari dunia es, Feng Lingzi cemas, memegang tangan kanannya di udara, mengembunkan bilah angin, dan memotongnya ke arah penguasa kuno api langit yang sudah dipotong. Dipengaruhi oleh alam beku, kecepatan pemotongan bilah angin tidak cepat, tampaknya ringan dan berkibar, dan tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi fluktuasi dendam di atasnya sama sekali tidak lebih lemah daripada fluktuasi dendam pada penguasa kuno Tianhuo. Bang! Bilah angin dan langit membakar Gu penguasa kuno terbagi menjadi satu. Bahkan cocok, tidak ada yang unggul, hanya gelombang udara panas yang diaduk. Pada saat ini, tombak hitam menembus sisi Xiao Yan ke tulang rusuk Feng Lingzi, seperti ular keluar dari lubang, pada sudut yang sangat aneh. Feng Lingzi tidak panik,
memegang tangan kirinya keluar dari udara tipis, dan mengembunkan bilah angin untuk melambai, menghalangi tombak hitam, wajahnya penuh penghinaan. Namun, sudut mulut Nan Erming, yang melewatkan serangan itu, menyebabkan rasa tertawa yang tidak membuat frustrasi. Feng Lingzi menatap matanya, jantungnya kencang, dan dia merasa canggung, dan balas dendam cian pucat yang menyembur dari punggungnya dengan cepat membentuk perisai angin yang berputar untuk melindungi punggungnya. Dengan suara boom, perisai angin puyuh meledak seperti gelombang ombak. Di belakangnya muncul kejutan dan desahan King Muer dan Xiao Xiao. Sungguh menakjubkan bagaimana pertahanan naluriah dapat dibuat hanya dengan tampilan bahwa serangan menyelinap Nan Erming tidak seharusnya diselesaikan. Tetapi ketika Feng Lingzi menghela nafas lega di dalam hatinya, berpikir bahwa gelombang serangan dari Xiao Yan telah diselesaikan, suara badai samar datang dari belakang Xiao Yan, dan aku. Ketika waktunya habis, bilah angin besar melesat dari belakang Xiao Yan dan diiris ke dada pintu kosong Feng Lingzi karena dia saling merindukan. Ini adalah pukulan penuh badai, dan Feng Lingzi segera mengguncang, dan tiba-tiba menjadi sedikit lebih ilusi. Manfaatkan penyakitnya. Jari kaki Xiao yang sedikit ceroboh, tubuhnya terangkat tinggi, dan 888 bayangan penguasa tiba-tiba muncul di udara, yang masing-masing memancarkan nyala api merah. Feng Lingzi kaget di dalam hatinya, dan dengan cepat menekan semangat juang yang sudah bergolak di tubuhnya. Dengan cepat menggabungkan dua bilah angin yang tajam menjadi satu, dan menabrak penguasa langit. Bang-bang, suara bentrokan penguasa pedang. Meskipun upaya penuh Xiao Yan, di bawah campur tangan dan penghancuran kilat Feng Lingzi yang indah dan cepat, 888 bayangan penguasa tidak dapat digabungkan menjadi satu penguasa. Terlalu kuat. Bahkan momen 880 kaki dalam satu dapat ditangkap. Tetapi sepertinya Xiao Yan tidak terkejut bahwa Feng Lingzi dapat melanggar peraturannya dengan cara ini. Dia terlihat tenang di hatinya. Dan Xiao Ji yang gemuk muncul, mengirimkan serangkaian teratai api untuk mengenai Feng Lingzi. Pada saat ini, pertempuran jeritan telah terbunuh seperti harimau, dan cambuk King Mur, tombak Nan Erming, dan badai topan juga melancarkan serangan sengit pada Feng Lingzi. Tiba-tiba, nyala api bergulir, tinju bersiul, cambuk itu seperti air terjun, senjatanya seperti seekor naga, dan angin topan itu melenyap. Anak roh angin dihembuskan keluar dari ladang es dan salju, sekaligus. Ratusan kaki terbentur ke belakang, dan kaus bernoda darah mengamuk dengan asap hitam, membuat seluruh orang semakin ilusi. Dia ingin menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Tapi dia tidak bisa melarikan diri, karena saat dia diledakkan dari alam beku, Purple Shadow telah menggosok dirinya sendiri dan menyusulnya. Zing pucat seperti salju karena dia telah menghabiskan banyak energi pertempuran untuk memperkuat Ice and Snow Realm, tetapi pada saat kritis ini, dia mengambil ketiak yang menginspirasi potensi, dan dengan cepat mendekati Feng Lingzi untuk meluncurkan Ice and Snow Realm. Arus dingin yang membuat hati Feng Lingzi bergetar sekali lagi menyelimuti ruang tempat Feng Lingzi berada. Kekuatannya terganggu, dan dia dibatasi oleh alam es dan salju untuk melarikan diri. Feng Lingzi tidak punya pilihan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memeluk tangannya. Namun, dendam cian pucat ini hilang. Roh pembalas cian yang sedang naik daun dikendalikan oleh Feng Lingzi untuk membentuk badai kecil di antara telapak tangan, yang terus-menerus ditekan, dan segera menjadi pedang perang cian. Pedang itu sekarang bergetar di ruang sekitarnya. Sangat kuat. Merasakan kekuatan pedang perang biru, Xiao Yan, yang bergegas kemana-mana, semuanya dihitamkan, dan dengan cepat mendesak semangat juangnya ke tingkat ekstrim, menggunakan keterampilan bertarungnya yang terkuat, dan mengeluarkan serangan paling ganas pada Feng Lingzi. Menghadapi serangan yang penuh sesak, Feng Lingzi tersenyum tipis, dan kata, "Go," yang dingin keluar dari mulutnya. Dengan tergesa-gesa, pedang perang cian meledak dari antara telapak tangan Feng Lingzi, dan tiba-tiba menjadi besar, bertabrakan dengan serangan kerumunan. Bang! 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 Tabrakan tirani meledak satu demi satu, dan semua orang dikejutkan oleh gelombang yang berjatuhan.
Baik itu serangan Xiaoyan, Snowfield Jing atau pedang perang Qian Feng Lingzi, mereka semua dimusnahkan. Namun, dalam keruntuhan konstan dari bentuk, Jing mengangkat tangannya dan mengirimkan kilatan cahaya ke ombak. Xiaoyan juga menembakkan cahaya merah keunguan dari dahinya ke asap. Dengan kontrol halus dari roh juang dan bentuk tubuh, Feng Lingzi menstabilkan langkah tubuh terlebih dahulu, dan segera dan ujung jari memadatkan roh pedang dingin, dan tubuh menyapu ke arah bayangan ungu yang masih bergulir di udara. Berikan pukulan fatal pada Jing yang bisa menahannya dan membuatnya kesulitan besar. Namun, pada saat ini, sengatan tiba-tiba datang dari pengetahuannya tentang laut, dan Feng Lingzi mengerutkan kening, dan segera kekuatan jiwanya mengguncang pedang fuchsia yang menjengkelkan di laut. Pedang di jarinya Qi meledak menjadi cahaya terang. Tetapi tepat sebelum pedang Qi dikeluarkan, sebuah pisau tajam menembus dadanya, dan dia berhenti. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya duduk dalam kehampaan dan melihat pemandangan itu satu persatu, sangat gugup, takut untuk santai sedikit pun, siap untuk melakukan pukulan kapan saja. Mereka semua menderita luka ringan dalam pertemuan ini, terutama mengambil bayangan ungu Hun Tian dan langkah kaki mereka sangat marah, dan mereka tampaknya telah runtuh. Jika Feng Lingzi tidak terpengaruh, dan mereka tidak karena keterikatan alam es dan salju Jing dengan Feng Lingzi, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana bertarung dengan Feng Lingzi lagi. QQ juga menyaksikan adegan ini dengan gugup, tidak hanya seberapa khawatir tentang hasilnya, tetapi juga keamanan Feng Lingzi. Waktu tampaknya berlalu sangat lambat dalam penantian yang sunyi. Akhirnya, menatap Feng Lingzi dengan pisau tajam di dadanya, dia tiba-tiba tertawa, dan kemudian tenang dengan cepat dalam kecemasan semua orang. Menatap mata semua orang penuh kekaguman, membual, bagus dan bagus. Semakin frustrasi dan semakin berani, dari yang ditindas oleh saya hingga yang menindas saya, Anda menunjukkan kepada saya pemahaman dan kerjasama yang nyaris sempurna. Yang lebih saya hargai adalah bahwa setelah terbang oleh gelombang udara, Anda tidak menenangkan darah dalam tubuh untuk pertama kalinya, tetapi memanfaatkan kesempatan luar biasa ini untuk melawan, yang bukan apa yang bisa dilakukan orang awam. Ini bukan keberuntungan bahwa Anda dapat masuk ke sini. Mendengarkan evaluasi Feng Lingzi, sudut bibir orang-orang sedikit skim, dan mereka tidak mengerti bagaimana Feng Lingzi dapat menyoroti pernyataan ini. Apakah Anda mengakui bahwa kami telah menang? Namun, meskipun dia lebih ilusi, sepertinya dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sebelum Feng Lingzi tidak jatuh, mereka merasa bahwa pujian ini tidak masuk akal. Ketika Feng Lingzi menggerakkan semangat juangnya, dia mengguncang pisau tajam yang dimasukkan ke dadanya dan jatuh ke tanah. Lalu matanya tampak lembut, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, berkata, "Oh, kamu menang, benar-benar mengakui kita menang." Dia benar-benar menyerah? Semua orang tercengang, ada yang tidak percaya. Seolah melihat kecurigaan semua orang, Feng Lingzi tersenyum dengan tenang dan berkata, "Jika bukan karena keadaan Jiu Xing, pedang ini akan cukup untuk membunuhku. Karena itu, Anda telah memenangkan pertempuran ini. Saya benar-benar menang. Saya benar-benar menang." Kerumunan segera berkembang, dan mereka semua melompat kegirangan. Tapi bahagia dan bahagia, Xiao yang sangat sederhana dalam kata-katanya. "Terima kasih Kaisar dan Raja atas konsesi Anda. Jika kami terus berjuang, kami tidak akan memiliki kesempatan." Xiaoyan juga mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Jing dan Long Mao tidak dapat bertarung lagi. Dengan Kaisar bertarung bintang 9 Feng Lingzi dan kekuatan tempur yang luar biasa, Xiaoyan dan 5 lainnya dikalahkan. Tidak ada peluang untuk menang. Feng Lingzi tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, kerendahan hati yang berlebihan adalah munafik. Dan kemudian lengan baju besar menggulirkan bola di kejauhan ke lengannya. Duduk bersila dan mengelusnya sebentar, kemudian mereka menyapa Xiaoyan dan berkata, "Mungkin kamu pasti punya banyak pertanyaan. Kemarilah, semua orang tua akan memberitahumu. Apakah semua rahasia akan terungkap?" Mata semua orang menjadi cerah, dan mereka bergegas untuk duduk di depan Feng Lingzi, dan mengangkat telinga mereka.
semuanya kembali ke bencana itu. Feng Lingzi mengangkat kepalanya ke langit, dan sorot matanya sangat rumit. Bencana kuno? Feng Lingzi mengangguk dan berkata dengan santai, ya, bencana kuno. Bagi Anda, itu memang bencana kuno. Kaisar, dapatkah Anda memberitahu kami tentang bencana kuno? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Umat manusia dan ras iblis melawan hegemoni iblis bersama-sama, dan mereka tidak dapat menyelesaikan pemisahan. Mengapa itu menjadi kerajaan bintang 9 dan bahkan iblis-iblis tua itu mati? Bencana, semua orang tahu bahwa bencana kuno itu disebabkan oleh setan yang terlalu kuat untuk mendominasi benua kaisar, tetapi mengapa itu berkembang menjadi bencana tanpa pemenang? Dan apa yang terjadi selama periode itu, sedikit orang jelas. Mungkin level tertinggi dari kekuatan super itu tahu sesuatu, tetapi mereka sangat tertutup, seolah-olah itu adalah topik yang tabu, yang membuat semua orang lebih penasaran dengan bencana kuno. Xiao Yan selalu sangat bingung, karena ini adalah akhir perang yang dipicu oleh iblis. Sebagai iblis, Anda tidak bisa menang dan mengakui kekalahan. Itu tidak lebih dari menyerahkan wilayah, mengkompensasi kerusakan, berubah menjadi setan, dan kemudian mencoba untuk kembali dan mencoba bangkit lagi, untuk menyeret seluruh iblis ke dalam bencana. Pertanyaan Xiao Yan menyela ingatan Feng Lingzi. Feng Lingzi menarik kembali pandangannya, melirik perlahan ke arah kerumunan, dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu tidak tahu? Tidak ada kebenaran sampai sekarang. Xiao Yan tersenyum pahit. Kita semua tahu tentang bencana di zaman kuno, tetapi kita hanya tahu bahwa ada bencana seperti itu. Oh! Feng Lingzi membeku untuk sementara waktu, memikirkannya, berbisik dengan serius. Tampaknya hal asli terlalu banyak melibatkan. Sengaja tidak membiarkan generasi mendatang tahu. Kerumunan itu bingung. Apakah ada pejuang bintang 9 di daratan? Feng Lingzi tiba-tiba bertanya. Ya, berapa banyak?